Dulce Maria, karena kelancanganmu, mulai sekarang kau akan dikeluarkan dari sekolah ini. Dikeluarkan. Dikeluarkan, Suster Kepala? Tidakkah menurutmu hukuman ini terlalu berat? Sekarang aku bisa melihat dengan jelas masker lumpur itu benar-benar ampuh untuk di wajahmu. Cukup. Aku tidak akan membiarkan siapapun membela Dulce Maria. Segera tinggalkan ruangan ini, Suster. Aku yang akan menelpon Tuan Larios. Aku pergi, Suster Kepala. Permisi. Suster Kepala, aku hanya ingin... Aku menuntut keheningan yang mutlak. Gadis kecil itu benar-benar akan kena akibatnya. Ada apa, Suster? Aku baik-baik saja. Tapi sepertinya langit akan runtuh menimpa Dulce Maria. Nada suara Suster Kepala tadi cukup marah. Selama beberapa minggu terakhir, si kecil berperilaku sangat baik, Nyonya. Dan aku yakin lelucon ini benar-benar tidak disengaja. Dan... Selamat siang, keluargaku. Apa sudah ada kabar tentang Lupita? Tidak, sama sekali belum ada kabar. Semoga mereka segera menemukannya. Rogelio yang malang seperti orang tidak waras. Baiklah, aku akan mandi. Sayang. Mandimu masih bisa menunggu. Kenapa harus menunggu? Tadi Suster Kepala menelpon. Untuk apa dia menelpon? Begini, Apa Dulce Maria berbuat nakal lagi? Aku rasa tidak. Sebenarnya Suster tidak menjelaskannya. Cecilia, apa yang dilakukan Dulce Maria kali ini? Aku yakin itu hanya kenakalan kecil yang konyol. dan kau harus ke sekolah sekarang juga, Tuan. Itulah kenapa aku bilang mandimu masih bisa ditunda. Jika Suster Kepala memintaku datang sekarang juga, aku yakin Dulce Maria sudah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Iya, nada suaranya memang sedikit marah besar. Marah besar? Marah besar? Marah besar! Kalau begitu, perbuatan heroik putriku pasti sangat mengerikan. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Una en un millón. Eres mezcla de ternura e ilusión. Carita de ángel, sonrisa de cristal. ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita de ángel. Aku pulang. Siap mandi dengan air hangat, tapi aku malah harus kembali ke sekolah untuk siraman air es. Dan dimarahi oleh Suster Kepala. Awas saja kau, Dulce Maria. Aku pergi! Jangan biarkan sekecilku sendirian di sana. Kau benar, Estefania. Saat Luciano tahu bahwa anak itu dikeluarkan dari sekolah, aku tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi. Ayo, kita ke sana. Ayo. Ini stikmu, Teta Vito. Terima kasih, Torcuato. Dan ini hadiahmu, Solovino. Kau sungguh baik hati pada kami yang malang. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti, semoga harimu Ayo menyenangkan. kita sapa temanku Dulce Maria, Solovino. Ya, sudah waktunya. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Ciripa tersayangku. Dulce Maria. Suster Kepala memberitahukan saat dia tidur siang sebentar, saat bangun wajahnya sudah penuh dengan lumpur. Dan kau mengakui bahwa kau sudah melakukan hal yang mengerikan itu. Bagaimana kau bisa melakukan hal itu? Aku sangat menyayangi Suster Kepala dan aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Dengan mengoleskan lumpur pada seseorang, apa kau melakukan hal yang baik? Aku tahu lumpur bisa membuat wajah kita menjadi sangat halus.
Dan aku tahu suster kepala ingin punya wajah yang halus. Bukankah sekarang suster kepala terlihat cantik? Selamat siang, suster kepala. Aku permisi. Tentu saja, sudah kuduga kalian pasti akan datang. Kalian pasti berpikir gadis ini akan ditindas dan membutuhkan bala bantuan untuk membela dirinya. Kami hanya ingin... Aku tidak akan membiarkan pembenaran apapun untuk kenakalan putriku. Tepatnya apa yang dia lakukan? Gadis itu dengan lancang mengolesi wajahku dengan lumpur. Menurutnya, aku ingin kalau kerutan di wajahku hilang dan kulitku menjadi halus. Dan memang begitu. Kulit suster kepala menjadi halus dan sangat lembut. Dulcemaria? Itu benar, Ayah. Kalau Ayah tidak percaya saat ku bilang suster kepala punya kulit yang halus, Ayah bisa mencubitnya. Sayangku, tolong. Tidak ada yang boleh mencubit suster kepala, nak. Seperti yang telah aku katakan, kelancangan Dulcemaria kali ini sudah keterlaluan. Dan untuk menjaga disiplin di sekolah ini, dia harus dikeluarkan. Tidak, suster kepala, aku mohon jangan ambil keputusan yang begitu keras. Jika Dulcemaria dikeluarkan, dia akan kehilangan tahun ajarannya. Aku sangat menyesal, Cecilia. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia berani melakukan kenakalan yang luar biasa itu. Itu bukan kenakalan suster kepala. Frida dan Barbara menunjukkan koran itu kepadaku. Koran apa, sayang? Jangan bilang teman-teman sekelasmu menjebakmu dan kau terjebak lagi, nak. Aku akan menyuruh gadis-gadis itu dibawa ke sini agar mereka bisa menjelaskan semuanya. Aku akan segera membawa kedua gadis yang disebutkan tadi ke sini. Sungguh mengerikan, temanku belum kembali dari sekolah, Tuan Silvestre. Ada sedikit masalah. Aku tidak tahu kapan mereka pulang. Aku tidak datang untuk menemui temanmu. Aku datang untuk menemui Ciripa. Apa kabar, Solovino? Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, tapi setelah melihatmu, aku jauh lebih baik. Ayolah, Solovino, jangan merayuku begitu. Sepertinya anjing-anjing ini sangat akur. Tapi hati-hati, Ciripa. Ingat apa yang terjadi padamu dengan Valentino. Oh, ayolah, jangan ingatkan aku tentang masa laluku itu. Apa kau akan menunggu Dulcemaria? Tidak, Tuan. Ibuku sedang menungguku membawakan belanjaan. Terimalah ini sebagai hadiah dari pengagummu yang sederhana ini. Ayo, Solovino, kita harus pergi. Sampai jumpa, Tuan Silvestre. Sampai jumpa, Sentavito. Solovino sangat perhatian, sementara Valentino yang menyebalkan itu bahkan tidak memberiku sepotong pun makanan. Harusnya kau tidak terlalu kaku, Luciano. Untung saja kita tahu lelucon ini bukan dicetuskan oleh Dulcemaria. Itu semua hasil karangan dua monster mini, Barbara dan Frida. Dan syukurlah kebenaran terungkap tepat waktu. Kalau tidak, anak kita akan dikeluarkan tanpa membela diri. Aku beritahu kalian sesuatu. Saat itu, aku sangat ingin mencubit suster kepala. Sedang apa kalian di sini? Bukankah ini saatnya istirahat? Tidak, Paman Pasqual, kami sedang dihukum. Suster kepala menghukum kami dengan tidak ada istirahat selama seminggu. Ya Tuhan, karena apa? Ini semua salahnya. Tidak, salah Dulcemaria. Dia menuduh kami tukang gosip pengerikan. Kau itu memang tukang gosip. Aku hampir dikeluarkan dari sekolah. Aku senang kau diusir dari sekolah untuk selamanya. Saat ayah ibuku tahu, aku akan dihukum. Kalau begitu mulai sekarang jangan menjebakku lagi. Hehehe, tenanglah. Jangan bertengkar, tenang dulu. Lupita, di mana kau letakkan mawar putih itu? Bunga-bunga itu sangat indah, jadi kuletakkan di kamar. Itu sudah benar? Ya, Lupita. Dengan begitu aku bisa menaruhnya lebih dekat denganku dan aku bisa menikmati aromanya. Selamat ya, cara kerjamu efisien dan kau membuatku sangat senang. Terima kasih, Nyonya. Aku akan menyampaikan kabar yang akan membuatmu bahagia, sayang. Katakan padaku, apa itu, Ibu? Apa? Kau ingin tahu di mana Lupita, kan? Si Pirili.
Apa ibu tahu di mana dia? Tentu saja, sayangku. Aku sudah dapat pacar yang hebat untuk Kak Lupita, yaitu keponakannya Paman Noi. Tapi orang tuanya tidak setuju dan Shazam. Kak Lupita mengemasi kopernya dan meninggalkan rumah. Dia pergi? Tapi kemana? Ada yang memberitahuku bahwa Paman tahu di mana Kak Lupita berada. Bagaimana aku tahu? Aku bahkan tidak mengenalnya, sayang. Dia sangat cantik. Sangat cantik. Rambutnya bagus dan hitam. Matanya indah dan giginya bagus. Apakah giginya juga hitam dan bagus? Tidak. Iya, Nyonya. Segera aku lakukan. Aku permisi.